Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saja Setiawan. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya dari kelas 2B. Mata kuliah saya itu Public Speaking. Dosen pengampu saya itu adalah Bu Kiki. NIM saya 15032400094. Hai kamu, iya kamu, selamat datang di Glow Up Diaries. Nah, tempat kita mengobrol, terus juga kita juga bisa bercanda tawa, kita bisa bersharing satu sama lain, kita juga bisa mengobrol bukan secara fisik, kita juga bisa mengobrol secara fisik, mental maupun hati. Nah, jadi di episode ini aku bakal nemenin kalian buat berbagi cerita, tips, ataupun mungkin sedikit cerita pribadi tentang aku yang akan aku ceritakan. Nah, soal bagaimana kita bisa terus berkembang dan jadi versi terbaik, dan gak cuma tentang glow up saja. Nah, kita juga bisa tentang bagaimana caranya kita tuh untuk menjaga kesehatan, semangat, pikiran, dan juga tentunya kita juga akan merasa bahagia dalam setiap langkah. Nah, jadi siap-siap ya untuk mengikuti dan mendengarkan podcast ini bersama-sama. Dari kisah inspiratif dan juga tips-tips yang akan mungkin bisa jadi suatu motivasi atau inspirasi yang akan kalian lakukan gitu untuk menjadi lebih glow up dan suatu perjalanan yang mungkin buat kalian bisa lebih percaya diri lagi. Yuk kita mulai podcast. Halo. Nah, kalian sesuai dengan passion, face, realita yang bisa bikin kalian bahagia atau sebaliknya. Jadi kamu pernah gak sih kayak mikir pekerjaan ini nih sesuai passion kalian gak sih, atau kalian mikir ini nih aku banget gak sih, kayak cocok gak sih buat di aku, atau emang aku tuh pas gak sih, nyaman gak sih di sini gitu kan. Pasti kalian tuh selalu berpikir tentang itu kan. Nah, kalian juga pernah pikir gak sih kayak kamu kerja, kamu digaji, tapi dalam hati kamu tuh pikir kayak gini, ini aku banget gak sih, kayak aku tuh bisa gak sih di passion yang emang bukan passion aku sendiri gitu loh. Kayak aku tuh bakal bisa gak sih seterusnya untuk terus kerja gitu. Nah, di video ini aku bakal bahas pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget ditanyakan pada kaum zaman Gen Z zaman sekarang, ya, dimana mereka salah dalam memilih pekerjaan dan tidak sesuai dengan passion yang mereka punya. Jadi ini aku bakal bahas pertanyaan yang temas banget bagi kita semua, kerja sesuai passion ataupun realistis saja. Stay di sini, dan karena aku juga janji itu bukan sebuah ceramah ataupun sebuah dongeng yang akan aku ceritakan kepada kalian, tapi sebuah obrolan santai, enjoy, dan asik. Tentunya ini mungkin real banget buat kita semua, buat kamu, buat aku, dan buat kita semua yang ada di sini. Nah, jadi aku tuh pengen cerita nih sedikit tentang aku, ya kan. Pasti nih kakak-kakak yang udah lulus dari tahun kemarin ataupun yang seangkatan sama aku nih, kalian pernah mikir gak sih kayak kita tuh lulus kuliah pengen jadi apa, terus kita tuh bisa gak sih lulus kuliah ini masuk di kerjaan yang kita inginkan gitu, ataupun yang passion yang kita suka gitu kan. Pasti zaman sekarang ini kayak susah banget nih kita mencari pekerjaan atau kita keterima di pekerjaan yang kita inginkan gitu kan. Nah, dulu aku tuh pengen banget nih kerja di dunia kreatif kayak penulis,
bikin konten, jadi PR ataupun jadi yang mewawancarain gitu kan. Nah pokoknya salah satu dari mereka lah. Nah itu tuh karena aku tuh sama lah dengan jurusan yang aku ambil. Nah kebetulan aku tuh kuliah di ilmu komunikasi jurusannya, dan menurut aku tuh kayak pas lah gitu lah dengan passion yang aku inginkan gitu. Tapi pas awal aku lulus, aku tuh daftar di salah satu perusahaan. Nah aku tuh malah dapatnya tuh menjadi admin. Nah actually tiap hari tuh aku tuh jauh banget nih dari passion yang aku ambil. Setelah aku pikir-pikir, karena yang aku tahu itu pekerjaan ini nih itu tuh aku tuh kurang suka dengan pekerjaan ini karena menghitung itu dengan penghitungan gitu kan. Nah aku tuh nggak suka dengan hal-hal yang berbau tentang perhitungan. Tapi setelah aku menjalaninya, setelah aku menerimanya, tapi kamu tahu nggak? Nah justru dari situ aku tuh banyak belajar loh dari semua pengalaman aku. Aku jadi ngerti nih pentingnya sistem, pentingnya mengikuti semua peraturan sistemnya. Terus juga kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Terus juga kita juga harus bisa mengontrol sesuatu emosi. Mungkin dari perempuan, dari mood kita yang kadang suka jelek ataupun yang kurang enakin untuk orang lain melihat kitanya. Nah kadang jalan kita untuk menuju suatu passion yang kita suka itu tuh nggak selalu lurus, nggak selalu kayak kita tuh berjalan dengan aspal yang gak beracak-acakan gitu. Kita tuh ada suatu kehidupan yang dimana hidup itu harus ada kegagalan, yang dimana kita harus mencoba lagi sampai dimana kita memilih nyerah ataupun kita memilih untuk berjuang kembali gitu kan. Nah tapi bukan berarti kita tuh salah memilih jalan dan salah untuk menerima suatu passion itu. Nah juga banyak kok orang yang bilang kayak gini, kerja harus sesuai dari passion biar enggak ngerasa kerja. Nah menurut aku tuh itu tuh sesuatu hal yang realistis aja gitu kan. Sesuai orang tuh sesuai berbeda pendapat kan. Nah kalau menurut aku, tapi kenyataannya ya menurut aku tuh passion pun bisa bikin kita capek loh. Karena apa? Karena kalau kita nggak ada sistem yang support dari keluarga, teman ataupun dari pacar, ya kalau punya pacar itu tuh bisa bikin kita capek juga loh. Karena support itu penting loh, karena suatu hal yang lagi kita capai, lagi kita kejar itu tuh kalau nggak ada support itu tuh kayak bikin kita kayak ngerasa kita sendiri, kita nggak punya siapa-siapa gitu kan. Dan kerja secara realistis itu tuh menurut aku bukan berarti kamu tuh mengubur sesuatu mimpi yang udah kalian buat gitu kan. Kadang realistis itu suatu fondasi loh buat masa depan, karena itu tuh buat support kamu nih untuk kamu bisa terus untuk ngejar mimpi kamu, passion yang kamu suka gitu kan di masa depan. Aku kasih contoh ya. Contohnya ada orang nih kerja full time tapi mungkin dia jualan kopi. Jadi jualan kopi itu sebagai cadangan lah buat dia menambah uang gitu. Ada juga kok yang kerja di kantoran tapi malamnya ngonten. Jadi dia pagi siangnya di kantor, malam itu dia ngonten kembali. Biar apa? Biar penghasilannya itu yang bisa buat jadi cadangan lah buat kalau misalkan dia di PHK, dia di resign atau dia dipecat secara tidak hormat, dia masih ada pekerjaan cadangannya lah di konten ini. Nah aku juga punya tips nih buat kalian semua. Aku punya tips nih buat kalian. Nah pertama itu kenalin diri kalian sendiri, karena kita kalau tidak bisa mengenal diri sendiri,
kita nggak akan pernah bisa tahu apa yang kita suka, apa yang kita pengen, apa yang kita mau. Kedua, itu jangan langsung resign. Kalau bisa, itu kita tunda dulu, karena sesuatu hal itu kita harus pikirin dengan matang-matang. Nggak bisa dong kita memikirkan itu langsung. Aku mau resign karena pekerjaan ini nggak sesuai dengan yang aku mau. Nggak bisa gitu, karena kita nyari pekerjaan di zaman sekarang itu susah. Jadi kita tuh perlu memikirkan secara matang-matang. Ketiga, passion itu bisa tumbuh kok. Jadi kalian tenang aja, passion tuh bisa datang tiba-tiba kok. Kita tuh hanya bisa ngajarin secara pelan-pelan, secara ikhlas, dan secara syukur. Karena kita bisa mikir, oh ini jadi passion aku gitu. Oh ini yang dulunya menurut aku ini biasa aja, jadi kayak wah aku suka nih sama pekerjaan passion yang aku suka sekarang. Keempat, jangan terlalu membandingkan diri sendiri. Pasti kalian kan pernah membandingkan diri sendiri, entah dari orang tua, entah dari teman, entah dari seorang sekitar dan lingkungan. Jangan ya, karena itu bisa merusak kepercayaan diri kalian. Sebab kepercayaan diri hilang itu nggak akan pernah bisa buat kalian untuk mengejar cita yang kalian mau gitu kan. Karena ya timeline hidup orang itu kan berbeda-beda gitu kan. Kita juga nggak bisa ngejalani sesuatu hal itu sesuai yang orang lain mau gitu kan. Tapi nggak semua orang juga bisa update kok struggle dia, kayak dia ada masalah, dia ada problem, atau dia lagi depresi. Kita nggak bisa semua itu diekspos ke sosial media. Nah, jadi kerja sesuai passion atau kerja sesuai realistis itu sama aja keduanya ya guys. Kamu bisa kerja kok realistis sambil jalani passion pelan-pelan. Kamu juga bisa kok mulai dari mana aja, yang penting juga jangan berhenti ngerawat diri kamu, mimpi kamu, dan proses kamu yang sedang kamu jalanin. Kalau kamu relate sama video ini, nah coba ya, kalian tulis di komentar kalian tuh apa sih pekerjaan yang kalian inginkan, apa yang kalian impikan gitu kan. Atau pernah gak sih kalian mengalami kerja yang jauh dari passion yang kalian inginkan. Nah, segitu aja ya podcast dari aku. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jadi, sampai jumpa di sebelah berikut ya. Nah, ingat ya, kalau itu butuh proses, bukan perlombaan. Jadi kita nggak usah buru-buru untuk menjadi lebih cepat wahnya daripada orang lain. Jadi kita tuh harus berproses dulu, baru kita bisa mencapai target yang kita inginkan. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.